Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Nah, Ngariung kali ini kita akan membahas salah satu isu dan juga topik yang sangat penting tentunya bagi jalannya pemerintahan yang bersih dan juga pelayanan publik yang memiliki kualitas yang baik. Nah, kita akan membahas tentang saber pungli yang ada di Kota Bandung. Nah, seperti yang kita tahu nih Wargi, pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat Daerah Kota Bandung ini terus berupaya untuk memberantas praktik-praktik yang namanya pungutan liar atau pungli. Tentunya kita juga tidak mau ada pungli baik di lingkungan pemerintahan, pelayanan publik, sekolah, ataupun di sektor-sektor lainnya. Nah, upaya ini nggak cuman ngomongin bagaimana nih penindakannya. Lebih dari itu, kita harus tahu nih bagaimana upaya pencegahan, bagaimana edukasinya, dan juga bagaimana cara kita untuk membangun budaya integritas. Nah, sudah hadir bersama kita beberapa perwakilan dari Inspektorat Daerah Kota Bandung dan juga tim Saber Pungli. Di sebelah kiri saya ada Ibu Dr. Mia Rumiasari MSI MHC GCAE selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung. Assalamualaikum Ibu. Siang, Assalamualaikum. Iya, lalu di sebelah kiri Ibu ada Bapak Riki Fahdiar selaku kelompok ahli Saber Pungli Kota Bandung. Halo Bapak, Sampurasun. Waalaikumsalam. Lalu di yang ujung sana nih Wargi ada Bapak Rahmat Suryono SIP selaku anggota Posko Saber Pungli Kota Bandung. Halo Bapak, Sampurasun. Sampes. Nah, alhamdulillah terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak atas waktunya. Nah, kali ini mungkin banyak sekali nih Pak, Bu, wargi Kota Bandung yang memang membicarakan tentang isu pungutan liar atau pungli yang ada di Kota Bandung. Baik itu kemarin banyak kita menerima masukan-masukan dari warga di media sosial kami. Nah, kita pengen tahu nih Bu, bagaimana sih atau mungkin bisa dijelaskan secara singkat oleh Ibu dulu peran dari apa itu saber pungli dan bagaimana inspektorat berperan di dalamnya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Teh Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Inspektorat Kota Bandung mewakili inspektur. Perlu disampaikan bahwa Saber Pungli di sini memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar. Yep. Yang harus efektif, efisien, dengan tentunya mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana. Sedangkan fungsi-fungsinya di Saber Pungli ini kita memiliki 4 pokja. Yang pertama adalah pokja pencegahan, kemudian pokja intelijen, pokja penindakan, dan pokja justisi. Nah, terkait dengan peran inspektorat, di dalam inspektorat sendiri menjadi bagian di dalam struktur Satgas Saber Pungli Kota Bandung. Di mana di sini inspektur daerah ini di dalam struktur sebagai wakil ketua 1, kemudian saya sekretaris juga sebagai sekretaris di Satgas Saber Pungli, kemudian juga teman-teman Irban di Inspektorat itu juga bergabung di dalam kelompok kerja unit pencegahan. Seperti itu mungkin secara struktur peran inspektorat di dalam Saber Pungli. Oke, nih Wari, jadi kita tahu ya bagaimana pihak-pihak dari inspektorat sendiri yang ada di Saber Punglinya. Nah, itu baru inspektoratnya aja nih Bu. Kalau kita pengen tahu sebenarnya siapa aja atau strukturnya bagaimana sih orang-orang yang ada di dalam tim Saber Pungli sendiri itu ada siapa aja Bu? Ya, secara struktur di dalam Saber Pungli ini Bapak Wali Kota itu sebagai penanggung jawab. Oke. Ya. Kemudian juga Forkopimda. Forkopimda yang terdiri dari Ketua Dewan, Kapolrestabes, Kodim, kemudian Pengadilan Negeri, Kejari, kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha, itu Forkopimda itu menjadi unsur penanggung jawab juga. Kemudian juga untuk Ketua Pelaksana adalah Bapak Wakapolres, ya. Bapak Wakapolres, di mana tentunya di bawahnya ada Pak Inspektur itu sebagai Wakil Ketua 1. Kemudian juga Wakil Ketua 2 itu adalah Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung.
Untuk sekretaris 1 ini Kepala Subbag Hukum pada Kapolrestabes Kota Bandung, kemudian sekretaris 2 ini Sekretaris Inspektorat dan juga, jajaran, pokja-pokjanya seperti itu. Memang Oke. jadi semua unsur di dalam, yang ada di dalam pemerintah Kota Bandung itu tergabung di dalam Saber Pungli. Oke, lengkap sekali ya Bu ya, Iya. dari semua unsur tidak hanya pemerintahan tapi dari jajaran-jajaran Jajaran Forkopimda Forkopimda. juga ikut, karena topik pungli ini tuh nggak cuman melekat dengan pemerintahan aja tapi Betul. semuanya juga ikut untuk ngehandle tentang pungli ini nih Wargi. Nah, kalau misalnya kita melihat kepada praktiknya, mungkin yang sering terjun di lapangan selaku tim dari Saber Pungli sendiri, sebenarnya Pak, apa aja sih yang termasuk kategori pungli? Mungkin Wargi juga masih belum bisa membedakan nih, pungli itu yang kayak gimana gitu Pak. Mungkin bisa Baik, dijelaskan tadi sudah oleh Pak. dijelaskan, terima kasih oleh Ibu Sekretaris. Yap. Memang kita ini Saber Pungli ini organisasi yang menurut hemat saya sangat lengkap. Karena seluruh perangkat ada di dalamnya. 4 Polri dan TNI serta Kejaksaan dan Pemda. Di dalam tadi ada 4 Pokja, kami membagi masing-masing tugas pokok dan fungsinya. Sebelum apa itu pungli, sebetulnya masing-masing Pokja sudah melakukan fungsinya secara baik. Ada Pokja pencegahan misalnya, kami melakukan upaya-upaya pencegahan sosialisasi, baik kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada insan ASN. Hampir seluruh lapisan ASN sudah kami sosialisasikan apa itu pungli dan apa dampak dari pungli. Kemudian juga ada Pokja Justisi yang melakukan edukasi hukum kepada seluruh masyarakat dan insan ASN. Ada juga Pokja penindakan. Nah, jangan sampai nanti Pokja penindakan yang turun. Ketika ketiga Pokja ini kami bergerak, kami bekerja, jangan sampai nanti akhirnya ada di Pokja penindakan, dilakukan penindakan. Kalau apa itu pungli? Pungli itu sesuatu hal yang dipungut oleh seseorang yang seyogianya tidak ada pungutan. Atau melebihi batas retribusi, batas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Contoh mungkin parkir. Parkir itu ditetapkan R2 atau roda 2 atau motor atau R4 kendaraan roda 4, 1 jamnya mungkin 2.000 misalnya. Dipungutlah oleh oknum ini 10.000. Ada rupiah yang tidak sesuai dengan perda retribusi parkir, melebihi di situ. Itulah yang dikategorikan pungli. Pungli bisa dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Kalau tidak sadar, biasanya orang nggak sadar kalau itu adalah perbuatan yang melanggar hukum atau pungli. Jadi hanya untuk lebih saja. Hanya untuk faktor iseng atau kalau bahasa Sundanya mamanauyan, atau ada rezeki lebih di dalamnya. Tetapi juga yang dilakukan sadar, itu sebetulnya dia paham. Karena kalau kita parkir, kita punya hak sebagai konsumen meminta retribusi, bukti retribusi parkirnya berapa. Gitu kan. Nah, masyarakat pun punya hak untuk bertanya, kenapa nih di retribusinya X rupiah kalau Bapak nagih sekian? Nah, inilah tugas kita. Jadi kalau ada Saber Pungli, tugas utama kita sebetulnya yang paling faktor utama adalah edukasi. Pemberian sebuah pemahaman kepada seluruh masyarakat dan insan ASN. Tetapi sekarang, Bapak Presiden kita malah berbeda lagi ya Pak Rahmat ya. Lebih kepada penindakan. Jadi harus balance. Jangan dibiarkan, gitu loh. Jadi penindakan pun sekarang yang penindakan bekerja keras di lapangan. Berdasarkan laporan dari Pokja Pencegahan, Pokja Justisi, intelijen, ya, kita bergerak. Sektor-sektor mana yang merupakan titik-titik krusial, titik-titik rawan pungli. Kami lakukan itu. Laporannya pun ada. Mungkin itu sedikit saya jelaskan. Nah, saya juga perlunya bantuan masyarakat semuanya untuk mencegah juga pungli. Karena tugas kita berat kalau nggak dibantu masyarakat. Setuju Pak. Nah, tadi mungkin masyarakat udah tahu nih bahwa definisi pungli sendiri berarti pungutan yang emang benar-benar diambil bukan oleh orangnya ataupun melebihi batasnya, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngelihat kondisi Kota Bandung sendiri nih Pak, di Kota Bandung tuh sebenarnya pungli yang sering terjadi atau Bapak menerima laporan-laporan dari aduan dari masyarakat tuh yang terjadinya tuh di mana atau jenisnya apa Pak? Hampir seluruh sektor sebetulnya. Bandung itu kan kota jasa.
berbagai predikat kota Bandung ada di kita melekat. Kota jasa, kota wisata, kota pendidikan, dan sebagainya. Peluang itu merupakan potensi. Nah, kalau kita konotasinya di pelayanan yang ada di masyarakat hanya parkir, sebetulnya tidak itu saja. Sasaran kita juga lebih kepada faktor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun instansi pemerintah lainnya. Perizinan, akte kelahiran, kemudian juga sertifikasi, pengurusan kepegawaian, itu semua juga ada peluang-peluang untuk potensi itu. Nah, tetapi kami juga membantu yang terjadi pungli di masyarakat. Jadi memang banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pungli itu memang banyaknya dari masyarakat sendiri, bukan dari insan ASN, gitu. Cuma sayangnya kita masyarakat kita itu masih merasa kalau memang itu diuntungkan kita berani lebih bayar. Nah ini sisi yang harus kita antisipasi. Contoh, ketika parkir padat, satu titik lokasi yang padat saya kasih ambil contoh Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Karena tidak menampung di dalam, akhirnya di area luar itu banyak area parkir Hasan Sadikin yang sebetulnya itu di area depan rumah penduduk. Harga parkir di sana melebihi ya Pak Rahmat ya. Tetapi masyarakat juga merasa butuh. Berani bayar berapapun. Ini yang terkendala itu. Nah harusnya diedukasi di kedua belah pihaknya. Masyarakat pun janganlah kita membiasakan mempermudah urusan dengan sebuah membayar lebih. Kita aturan saja yang kita pakai. Nah, ketika masyarakat sadar, pengguna jalan sadar, pengguna layanan publik sadar, dan yang melayani publiknya sadar, ini yang harus kita antisipasi. Tugas berat sahabat pungli. Berarti nggak cuman kita sebagai penindakan dan tim sabar pungli ya, tapi masyarakat juga berperan aktif nih Wargi, bagaimana cara kita untuk tidak masuk ke area pungutan liar itu sendiri, karena pemantiknya kadang dari masyarakat sendiri gitu ya, untuk yang parkir sembarangan, parkir liar dan lain sebagainya. Nah kalau dari Pak Rahmat sendiri nih Pak, selaku di anggota Posko Sabar Pungli, mungkin face to face dengan masyarakat yang melaporkan juga mungkin Pak, sejauh ini kalau misalnya masyarakat yang menemukan atau malah menjadi korban dari pungli sendiri, tuh gimana prosedur mereka untuk melaporkan ke tim Sabar Pungli Pak? Pada dasarnya kami di Posko Sabar Pungli menerima pengaduan baik secara langsung dari masyarakat melalui Posko Sabar Pungli Kota Bandung maupun kita menerima laporan melalui aplikasi Siduli, limpahan dari Siduli, Sistem Informasi Pengaduan Pungli dari Satgas Sabar Pungli Pusat yang dilimpahkan ke Kota Bandung terkait adanya pungli di wilayah Kota Bandung. Nah, terkait pengaduan masyarakat terhadap adanya pungli, biasanya bisa dilaporkan langsung ke Posko Sabar Pungli Kota Bandung dan atau melalui aplikasi, dan tentunya laporan tersebut kami akan tindak lanjuti berdasarkan objek pungli tersebut. Apakah objek pungli tersebut hanya sebagai informasi dan atau adanya korban pungli tersebut. Apabila ada korban pungli tersebut, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah dari Posko Sabar Pungli, menyampaikan ke ketua pelaksana nanti menunjuk tim Pokja yang akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Mungkin dari pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh Pokja Intelijen dan oleh apabila dari hasil penyelidikan intelijen adanya pungli yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, tentunya akan ditindaklanjuti kemudian oleh Pokja Penindakan. Nah, terkait dengan penindakan tersebut, apakah perkara tersebut ditindaklanjuti melalui APH, aparatur pengawas internal pemerintahan, atau apabila terbukti dilakukan penegakan hukum. Dan atau memang dalam perkara pungli tersebut mengalami hambatan-hambatan, tentunya kita akan mengambil langkah-langkah selanjutnya, melakukan gelar perkara oleh Pokja Justisi dengan menghadirkan Pok Ahli, sejauh mana langkah-langkah pungli tersebut ditindaklanjutinya. Oke, nah berarti ini Wargi apabila kalian mengalami atau bahkan menjadi korban pungli sendiri, segera melaporkan, bisa melalui aplikasi tadi atau bisa langsung datang ke tim Sabar Punglinya, ke poskonya. Nah sebelumnya nih Pak,
sebenarnya kalau masyarakat melaporkan itu, kan tadi melibatkan banyak pokja-pokja baik penindakan dan lain sebagainya. Berarti informasi yang disampaikan oleh warga harus benar, Pak. Harus valid. Ya nggak, Pak? Betul. Nggak boleh hoax ya, Wadi. Iya. Nah, sebenarnya seberapa penting bukti yang harus disampaikan? Apakah laporan yang bisa kita katakan sebagai laporan pungli itu adalah laporan yang lengkap dengan bukti-buktinya, dengan detail alamat, siapakah pelaku dan lain sebagainya, itu gak kebayang nih Pak, harus seberapa lengkap si laporannya kalau misalnya kita pengen ditindak lanjut. Nah, contohnya seperti pengaduan-pengaduan yang pada saat penerimaan siswa pelajar nih. PPDB. Nah, pada saat PPDB itu banyak kegiatan-kegiatan atau dalam rangka kelulusan sekolah yang dilakukan oleh komite, atas dasar komite melakukan pungutan lebih di luar ketentuan sekolah, sehingga hal tersebut dilaporkan ke Posko Saber Pungli Kota Bandung. Namun pada pelaksanaan masyarakat melapor, mereka pada saat dimintai bukti sumbangan dari komite itu, mereka tidak melampirkan, sehingga kita mengedepankan upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadi pungutan-pungutan di luar ketentuan. Artinya dari Satgas Saber Pungli juga setiap ada momen-momen besar seperti penerimaan siswa didik atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, dari Pokja Pencegahan lebih mengedepankan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan pemasangan spanduk untuk tidak melakukan pungutan di luar aturan, dan apabila ada masyarakat menjadi korban pungutan tersebut agar melaporkan ke Satgas Saber Pungli Kota Bandung, dan atau seperti kemarin sebelum Hari Raya kita melakukan sosialisasi Pak ya, sosialisasi pemasangan spanduk, permintaan THR dalam bentuk apapun agar dilaporkan ke Satgas Saber Pungli Kota Bandung. Nah, mungkin kita sudah melewati Hari Raya itu ya Pak. Sejauh ini di tahun ini atau beberapa belakangan waktu, mungkin data yang Bapak miliki, udah berapa banyak sih Pak kasus penanganan pungli yang masuk melalui Saber Pungli di Kota Bandung ini? Ya, baik. Ini kebetulan saya pegang nih ya. Alhamdulillah setiap Pokja itu, Pak Rahmat dari Posko itu melaporkan laporan harian kegiatan dari setiap Pokja. Nah, kerja Pokja ini secara kuantitatif, kualitatif kami laporkan. Kalau tadi Mbak bertanya berapa kali yang kami lakukan, contoh sosialisasi dari Pokja, karena kami kemarin mengedepankan sosialisasi edukasi baik kepada insan ASN maupun masyarakat. Setiap bulannya tidak kurang dari 50 kegiatan. Jadi bayangkan dari 1 tahun itu setiap bulannya paling banyak 63 kegiatan, paling sedikitnya 45 kegiatan. Kalau dirata-ratakan 50 kegiatan, kali 12 saja sudah 500 lebih. Kami melakukan kegiatan sosialisasi di seluruh lini ya, di seluruh potensi-potensi itu. Kemudian sama dengan penindakan. Penindakan pun tidak kurang dari 18 setiap bulannya. Kami lakukan. Minimumnya. Maksimalnya ini ada 22 kegiatan setiap bulannya. Nah, bayangkan, dan itu selalu direkap oleh Posko. Setiap Pokja kegiatannya yang masuk, termasuk hari ini podcast pun, ini termasuk kegiatan Saber Pungli yang nanti kami rekap. Ini saya anggap kerja Pokja pencegahan. Sosialisasi. Nah, terima kasih kami diundang sehingga kami juga bisa melakukan upaya-upaya sosialisasi melalui ini. Nah, itu kami rekap semua. Jadi memang kalau kami rata-ratakan, Pak Rahmat, lebih ratusan ya setiap tahunnya. Karena setiap bulannya ada aja terus gitu kan, nggak ada istirahatnya. Gitu mungkin Mbak. Mau menambahkan? Ya, kami memang dari Posko itu menindaklanjuti setiap pengaduan itu kami laporkan setiap bulannya dan atau setiap harinya untuk Pokja pencegahan maupun Pokja-Pokja yang lainnya. Artinya kita update selalu laporan kegiatan Pokja setiap harinya, dan sampai saat ini pengaduan-pengaduan baik secara langsung maupun aplikasi kami tindak lanjuti melalui Pokja.
Oke, seperti itu ya Pak. Tadi beberapa laporan yang benar-benar ditindaklanjuti Ya, per bulannya ternyata cukup banyak juga ya Pak, banyak 18 ya. hingga 22 laporan nih warga yang masuk melalui Saber Pungli. Nah, sejauh ini mungkin ada beberapa masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar, tapi mereka ragu Pak. Ragu karena, aduh ini kalau saya ngelaporin apakah Iya, data iya. kami sebagai pelapor atau warga sebagai pelapor apakah memang dilindungi ataukah harus anonim atau gimana Pak konsepnya nih Pak? Bagaimana terhadap perlindungan pelapor? Baik, sangat dilindungi. Hmm. Jadi laporan bentuknya DUMAS atau pengaduan masyarakat, baik yang masuk ke Saber Pungli atau korelasinya ke APIP, aparat pengawas internal pemerintah, ke inspektorat, kami tidak pernah mengekspos siapa pelapornya. Tetapi tentunya setiap laporan yang masuk kami lakukan kajian terlebih dahulu. Jadi kebenaran laporan tersebut, kemudian logika pelaporan, kemudian titik rawan si pelapor di mana. Kami sudah punya pokja intelijen yang sekiranya ini layak ditindaklanjuti atau tidak. Jadi kalau laporannya tidak logis, kemudian tempatnya bukan masuk tingkat yang biasa kerawanan, kami juga akan bertanya dulu, gitu loh. Karena memang kami punya pokja intelijen yang sudah paham betul titik-titik mana. Termasuk laporan lainnya yang harus kita tindak lanjuti. Tapi kalau Saber Pungli kan ini memang khusus pungli ya. Pungli yang tentu kami insya Allah kami tindak lanjuti. Jangan khawatir, masyarakat melaporkan jangan khawatir. Nah, Ya. itu tadi wargi bagaimana keamanan kita sebagai pelapor tentunya dijaga dan mendapatkan perlindungan juga dari Saber Pungli terkait laporan yang kita laporkan. Nah, sebagai penutup nih di akhir-akhir Pak, apakah ada inovasi secara digital atau kita mengikuti era dengan tadi adanya aplikasi melalui teknologi yang sedang dikembangkan untuk membantu si pemberantasan pungli ini? Mungkin dari Ibu dan Bapak. Izin saya mencoba lagi. Sementara kami baru melalui IG ya, Instagram. Itu pun jadi bahan pemikiran kami dengan diberikannya stimulus atau support anggaran dari pemerintah kota. Untuk Saber kami tentu harus berinovasi nih, kemudahan masyarakat untuk melaporkan. Nah, kemudahan ini tentunya kami harapkan nanti juga menjadi sebuah kemudahan bagi masyarakat untuk melapor. Sementara masyarakat masih senang melapor itu secara langsung. Takutnya kan kalau melalui medsos kami tanggapi enggaknya gitu ya. Nah, tapi tetap kami akan mencoba berinovasi itu. Selain tadi ada dari aplikasi yang tingkatnya nasional ya. Nasional ya. Tanpa aplikasi inovasi pun ternyata memang laporan ini cukup banyak ya. Kebayang kalau dengan aplikasi nanti ya Bu Sekretaris gitu kan. Tapi kami akan inovasi apa yang menjadi kemudahan untuk masyarakat. Tentunya stakeholder atau mitra kami kan masyarakat sebetulnya. Kami nggak bisa bekerja dengan jumlah kapasitas kami Saber Pungli menangani Kota Bandung. Tanpa masyarakat kami nggak bisa apa-apa. Tanpa aparatur juga kami nggak bisa apa-apa. Oke, nah sebagai penutup terakhir nih dari masing-masing Ibu dan juga Bapak selaku dari Inspektorat dan juga tim Saber Pungli, apa sih harapan dan juga mungkin yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan juga beberapa pihak terkait pentingnya peran bersama kita dalam mewujudkan Kota Bandung ini yang bebas dari pungli? Mangga mungkin dari Ibu dulu. Terima kasih tentunya untuk bisa sama-sama kita menghilangkan pungutan liar, semuanya harus berperan, mulai dari masyarakat, dan pemerintah, kemudian juga unsur-unsur yang lain. Karena itu mari kita sama-sama bersuara tentunya ketika merasa dirugikan dan juga segera melaporkan ke tim Saber Pungli dan nanti mungkin bisa disampaikan juga alamat posko Saber Pungli untuk masyarakat juga punya kepedulian lah untuk membangun Bandung yang tentunya menjadi utama. Oke, siap. Terima kasih Bu. Coba bergeser ke Pak Riki, silakan Pak. Dari saya satu dan harus tegas. Berani katakan jangan pungli. Itu bukan dari Saber Pungli saja. Dari seluruh insan ASN, dari masyarakat harus berani mengatakan jangan pungli. Nah, kalau semua sudah berani mengatakan, Saber Pungli bisa nggak ada tuh, gitu kan? Asal berani semua mengatakan, karena tugasnya tugas semua.
tugas seluruh masyarakat Indonesia. Oke, terakhir Pak. Ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, pelayanan publik pada masyarakat, tentunya kita sama-sama untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar prosedur sehingga timbulnya celah atau upaya pungutan liar yang beredar secara terus-menerus. Mari kita sama-sama mencegah hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Bu Mia, Pak Riki, dan juga Pak Rahmat atas sharingnya terkait saber pungli dan himbauannya juga, tentunya pesannya terhadap masyarakat. Tadi juga sempat disampaikan oleh Ibu dan juga Bapak bahwa kita semakin paham nih bahwa pemberantasan pungutan liar itu bukan hanya pemerintah aja yang berperan, tapi kita sebagai masyarakat juga take part yang benar-benar lebih besar dibandingkan pemerintah malah di awalnya. Nah, jadi kita sama-sama nih wargi Bandung, kita bangun kota Bandung yang lebih bersih, transparan, dan juga berintegritas. Terima kasih banyak wargi Bandung yang telah menyaksikan bagaimana podcast kami bersama Inspektorat dan juga tim Saber Pungli Kota Bandung. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan juga bisa ditonton video-video lainnya yang ada di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Presented by Humas Kota Bandung.